Welcome to PPP Bawaslu Pati Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan podcast kali ini, saya sebagai host Mujibur Rahman, atau bisa disebut Mas Mujib ya, kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu adik-adik pemuda Gen Z yang yang bisa dikatakan peduli oleh demokrasi. Langsung saja kita perkenalkan, yaitu yang pertama ada di siapa? Perkenalkan, nama saya Nilna Hibranza Kiatul Ulia, Ya, lebih Nilna. akrab dipanggil Nilna. Oh ya, di Milna ya. Iya. Untuk yang selanjutnya, Ya baik, perkenalkan nama saya Nadia Agustina Larasati, biasa dipanggil Nadia. oke. Jadi mereka berdua ini adalah pemuda atau anak-anak yang bisa dikatakan peduli oleh demokrasi. Seperti itu ya, dia. Iya, Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Karena kita kan sebagai Gen Z ya Mas ya, berarti kan secara nggak langsung kita itu baru pertama kali melakukan pemilihan kemarin. Nah, Gimana itu rasanya memilih pertama kali itu? ya pertama juga pastinya takut Iya. kalau salah milih, terus Oh, keduanya pasti bingung bingung juga. juga gitu. Karena Apalagi kita kan nggak tahu siapa calonnya dan kurang hanya kenal lah dilihat gitu. dari foto aja kan. oh ya. Kalau nyoblos itu, Nah, terus itu gimana cara kalian itu bisa mencari atau bisa dikatakan kalau anak sekarang stalking siapa yang mau kalian pilih, itu figurnya gimana? Nah, itu gimana kalau kalian? untuk zaman sekarang kan ada handphone ya Mas, jadi Ya handphone lah. ya handphone, ada internet juga, Iya. jadi kita sebagai Gen Z memanfaatkan media Oh. sosial untuk mencari tahu siapa bakal calonnya dan bagaimana nih kinerjanya, seperti itu. Jadi kita lebih tahu, lebih paham kalau calonnya itu misalkan si A, nah ini biasanya sudah kerja apa aja yang udah diterapkan di masyarakat. Oh, berarti lewat internet kalian Iya, bisa. media sosial, Oh, iya. teknologi. Oh, itu berarti salah satu langkah kalian bisa mencari tahu figur-figur yang mau kalian pilih itu berasal dari internet. Nah, pada kesempatan podcast kali ini tentu kita akan membahas tidak jauh dari tentang Gen Z dan tentang demokrasi. Nah, yang kita pilih dalam podcast kali ini adalah dengan tema pengawasan partisipatif oleh Gen Z dalam pemilihan. Oke, kalian memang Gen Z beneran ini? Iya, kita Gen Z. Karena Gen Z itu dari tahun berapa Kak? 96 96 sampai sampai 2010. Oh, berarti kalian Kita di Kita 2004. 2004. Jadi kirain 97. Aduh, Tidak. lama banget ya. Ya. Oke, langsung saja kita ke topik kita, yaitu tentang pemuda ya, intinya lah kita. Iya. Apa sih yang membuat Gen Z ini tertarik untuk terlibat dalam pemilihan dan pengawasan pemilu ini? Kalau menurut kalian berdua ini? kalau menurut saya Gen Z itu tertarik dalam terlibat untuk pemilihan karena Gen Z sendiri itu kan dapat mengakses informasi dengan lebih cepat, terus juga bisa membawa perubahan lebih nyata dari Gen Z itu kan menuju generasi 2045. Ya, betul sekali. Terus bagaimana sih Gen Z ini menggunakan teknologi untuk berpartisipasi dalam pemilu atau pemilihan bupati, wakil bupati, atau gubernur, wakil gubernur ke depan ini? Gimana kalau menurut kalian? Kami sebagai Gen Z mungkin kita menggunakan media sosialnya, teknologi ya. Kita menggunakan teknologi, terutama media sosialnya itu untuk mencari, untuk berdiskusi, terus mencari apa ya, seperti profilnya itu kandidat ini seperti apa, terus
program kerja yang sudah direalisasikan juga seperti apa. Nah, selain itu juga kita menggunakan teknologi itu untuk melaporkan jika ada pelanggaran terhadap pemilu itu sendiri. Betul sekali. Jadi dengan teknologi ini bisa dapat mempermudah kalian ya, Iya. betul ya? Iya. Oke. Terus apa sih tantangan yang dihadapi Gen Z dalam pengawasan pemilu ini? Tentu kan ada apa namanya tantangan lah. Untuk tantangan sendiri, kami sebagai Gen Z adalah kurangnya pemahaman terhadap dan pengetahuan terhadap pemilu sendiri. Jadi kurangnya motivasi, kurangnya apa ya? Biasanya Gen Z itu kan hanya ingin tahu, setelah tahu udah gak mau cari apa ya, gak mau lebih mendalam lagi. Iya betul. Hanya sekedar stalking. Nah, untuk tantangannya sendiri, menurut saya kurangnya pengalaman. Kita kan baru pertama kali, sedangkan generasi-generasi sebelumnya itu sudah dari 2019 itu sudah menyoblos. Jadi kita baru pertama kali, jadi kita baru merasakan dan kita memang minim banget untuk pengalaman dalam pemilihan. Oke, menurut kalian apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu sendiri ini untuk mendorong lebih banyak partisipasi dari para pemuda atau biasa disebut Gen Z ini dalam pengawasan pemilu atau pemilihan lah yang akan dekat ini? Iya, menurut kami sendiri sebagai Gen Z Ya. Bawaslu itu lebih banyak mengadakan program-program edukasi kepada kita sebagai Gen Z yang Betul. masih kurang informasi. Nah, edukasinya itu bisa seperti workshop interaktif atau webinar tentang pengawasan pemilu itu. Karena selain itu, apalagi Gen Z yang masih tinggal di daerah terpelosok gitu ya, itu kan masih kurangnya informasi gitu. Nah, Bawaslu sendiri bisa mengadakan webinar ke daerah-daerah terpencil sana juga biar dapat pemahaman yang lebih luas mengenai pengawasan pemilu dari sudut pandang Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang Bawaslu dengan para pemuda ini sih, sebenarnya kami juga sudah sudah banyak program terkait dengan para pemuda. Mungkin kalau ada sosialisasi, pasti kita utamakan para pemuda ini untuk ikut berperan, ikut dalam sosialisasi. Terus kita juga mengadakan yang namanya program dari Bawaslu RI itu pernah ada Saka Adiasta, yaitu tentang kepramukaan yang dibalut dengan pengawasan partisipatif seperti itu. Nah, dengan adanya kalian ini, menurut saya ya bisa menjadi agen-agen pengawas partisipatif mungkin di kampus-kampus kalian ini, ya nggak? Betul nggak? Iya. Nah ini yang saya tertarik ini, kenapa kalian ini kok bisa bisa memilih magang di Bawaslu? Nah ini latar belakangnya apa sih? Nah ini kan perlu kita kuliti lah tentang kalian kok menjatuhkan pilihannya kok kepada institusi Bawaslu itu sendiri. Nah, seperti apa menurut kalian? Dari kami, yang pertama mungkin karena ini salah satu tempat yang sudah direkomendasikan dari kampus. Nah, yang kedua, kita mengambil Bawaslu karena kita juga ingin tahu mendalam lah tentang Bawaslu terus cara kerjanya gimana, terus edukasi tentang pemilu juga ya. Ya, betul. Nah, itu juga penting sih kalau menurut saya. Itu salah satu langkah strategis para pemuda ini juga bisa ikut andil dalam pengawasan partisipatif, yaitu dengan mungkin magang di dalam kepemiluan, bisa di KPU, bisa di Bawaslu sendiri. Nah,
Selanjutnya yaitu bagaimana sih pengalaman kalian sendiri dalam pengawasan atau berpartisipasi dalam pengawasan pemilu ini? Pengalaman kalian apa? Eh, Punya nggak? kita karena baru pertama ya Mas. Oh gitu. Ya, jadi untuk pengawasan memang kita belum, dan sebenarnya untuk pengawasan kita tuh apa ya, kalau saya sendiri tuh kurang paham apa itu pengawasan dalam pemilu itu seperti apa. Maka dari itu kita memilih magang dari di sini di Bawaslu juga agar kita tahu peran Gen Z itu dalam pemilihan itu seperti apa. Terus Gen Z itu biasanya dalam pemilihan melakukan pengawasan seperti apa. Ya Seperti betul. itu. Iya sih. Jadi itu sangat penting pengalaman dalam pengawasan partisipatif itu sendiri. Nah, mengapa sih penting bagi para pemuda terutama Gen Z ini untuk berpartisipasi dalam pemilihan? Kami sebagai Gen Z, kita merasa bahwa dalam partisipasi pemilihan ini, generasi kita itu akan menjadi generasi yang paling lama Ya, merasakan paling lama, dampak dari betul. kebijakan ini gitu. Dengan partisipasi Gen Z juga akan merasakan nanti kan dari adanya tahun 2045 itu Gen Z paling banyak merasakan sampai 2045 itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat Ya, terwakili lah. Iya. Ya, betul. Terus dari suara Gen Z sendiri, Gen Z itu juga bisa menjadi perwakilan dari masyarakat yang ingin suaranya didengar oleh pemerintah. Ya, betul sih. Kalau menurut saya juga seperti itu. Jadi Gen Z ini kalau kasarannya sih hidupnya paling lama lah, Iya. atau populasinya ini paling banyak juga di bumi inilah. Iya. Terus bagaimana sih cara Gen Z atau para pemuda ini bisa terlibat dalam pemilihan? Kalau menurut kalian ini seperti apa sih? Kalau menurut kami sendiri, Gen Z itu dapat memulai awal tahapannya itu dari menjadi seorang pemilih. Jangan sampai golput tentunya, Mas. Tentu. Nah, terus biasanya kan Gen Z itu kan, ya apaan sih aku nggak tahu, ya golput aja deh, kan biasanya seperti itu. Nah, terus yang kedua bisa nih jadi calon atau kandidat pengawasan di desa-desa tersendiri atau melalui dari organisasi masyarakat sendiri. Atau ya betul. Ya, seperti itu, seperti jadi KPPS atau jadi PPS kan itu ya, itu juga bisa ikut terlibat lah dalam penyelenggara pemilu ya. Ya, betul sekali. Dan terus yang terpenting juga mungkin kalian atau para pemuda ini juga bisa mencalonkan diri juga bisa kan? Iya, bisa. Berminat gak sih? Kalau lari sampai seperti itu sejauh itu? Tidak. Kalau kami belum ya? Belum, karena kita memang yaitu tadi kembali lagi ke kurangnya pemahaman mengenai pemilihan. Jadi berarti fokus kalian ini sementara adalah untuk menjadi pengawas partisipatif itu terlebih dahulu. Terus kalau mungkin berpengalaman lagi bisa menjadi petugas atau bisa ikut aktif dalam menjadi penyelenggara pemilu seperti itu ya. Terus apa tantangan yang dihadapi para pemuda ini atau yang bisa disebut Gen Z ini dalam pengawasan partisipasi dalam pemilihan? Tantangan utama yang pastinya itu kurangnya informasi itu ya Mas ya. Nah, yang kedua itu pasti kurangnya edukasi tentang proses pemilihan juga. Ya, karena untuk Gen Z kan minim banget ya untuk informasi-informasi seperti itu. Dan juga suara Gen Z, meskipun kita mewakili masyarakat, kadang juga prosesnya itu masih yang lebih rumit. Kalau misalkan dari Gen Z yang mewakilkan. Gimana itu maksudnya? Prosesnya yang lebih rumit itu loh. Misal kita
biasanya mengadakan akselerasi Ya. seperti demo seperti itu. Ya. Meskipun kita mewakili masyarakat, tapi suara kita juga Kurang harus didengar. kurang didengar oleh pemerintah. Jadi prosesnya pun juga gak gampang gitu, lebih rumit kalau Gen Z yang mewakilkan seperti itu. Ini masih ada satu lagi nggak apa-apa ya pertanyaannya nggak apa-apa, dari nggak apa-apa. netizen ini emang suka kepo ya kalau ada bintang tamu yang cantik-cantik ini ya. Ini ada salah satu pertanyaan dari @nizar_155. Dia tanya bagaimana teknologi bisa membantu Gen Z dalam partisipasi dan pengawasan pemilu. Nah ini tolonglah kalian jawab ini @nizar_155 ini. Menurut kalian? Menurut kami dengan adanya teknologi itu akses informasi itu menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, selain itu juga memungkinkan kita sebagai Gen Z untuk lebih aktif dan terlihat gitu. Oh, jadi teknologi ini jangan hanya melulu tentang Betul. game lah, tentang hiburan saja ya. Cuma Kan di teknologi juga pasti ada teknologi juga sosmed juga termasuk teknologi ya, Iya, Mas. betul. Terus ada aplikasi. Nah, Iya. aplikasi juga sangat memudahkan kami sebagai Gen Z untuk menyediakan atau informasi sebagai tentang para calon kandidat seperti Iya. itu. Nah, ini kalian tadi jurusan apa sih? Komunikasi penyiaran Islam. Nah, ini cocok banget sih kalau kita berbicara tentang teknologi dan tentunya pengawasan pemilu. Ini juga sesuatu yang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Soalnya tentunya dengan pengawasan tanpa dengan teknologi ini juga kurang ya. Kurang. Dan ini pas sekali kalian ini memilih Bawaslu untuk magang ya istilahnya. Magang di Bawaslu ini tentu bisa diambil lah bisa diambil pengawasan ini bisa kalian bisa kalian kelola di medsos atau di teknologi kalian yang sudah belajar di kampus. Oke, ini yang terakhir kesan belajar di Bawaslu lah kalau saya menyebutnya. Gimana menurut kalian ini? Dari siapa dulu nih, Mas? Ya, dari Pingsut. Nila dulu lah. Oh iya. Oke. Dari saya. Ya. Kesannya itu gimana? Yang pertama saya banyak pesan es teh. Enggak ya. Enggak, ini pesannya. Kesannya. Oke. Kesannya itu yang pertama selama belajar di sini kurang lebih hampir 1 bulan ini saya mendapatkan banyak pelajaran lah di sini. Banyak informasi juga tentang tentang pemilu itu seperti apa ya, pemilihan itu gimana gitu. Selain itu juga saya banyak belajar dari siapa? Dari saya. Iya, semuanya di sini, semua anggota di sini. Atau mungkin dari Pak Imam ya yang sering yang kalian ajak diskusi terus ya? Ya, kalau dari Pak Imam sendiri juga gini. Kan Pak Imam itu termasuk generasi apa ya? Apa? Generasi tua gitu ya. Generasi batu atau apa? Generasi tua lah. Purba mungkin. Nah, generasi tua. Kita sebagai Gen Z terus kita belajar dari Pak Imam sebagai dari lebih senior lah. Iya, lebih senior. Itu juga merupakan sebuah pengalaman baru untuk kami. Selain itu juga komunikasi antar anggota di sini juga kita belajarnya dari situ juga. Termasuk juga kan ada di mata kuliah komunikasi interpersonal dan organisasi. Oh, berarti belajar di sini pas banget ya menurut kalian ya? Iya. Kalau menurut Nadia sendiri tadi, belum kan tadi? Belum, Kak. Ya. Kesannya gimana? Untuk kesan magang di Bawaslu kita dapat kalau saya sendiri dapat memperoleh ilmu-ilmu baru yang sebelumnya saya sendiri nggak tahu, jadi tahu. Terus soal apa itu? Contohnya lah. Soal ini kan
mau melakukan pilkada ya. Jadi Mm-mm. kita tahu tahapannya tuh Tahapan-tahapan apa aja. pilkada Iya, ya. seperti Oke. itu. Terus Betul. belajar lagi mengenai Ah, manajemen yang dulu betul. pernah saya peroleh di SMK. Jadi saya Mhm. terapkan, bisa saya gunakan di sini seperti itu. Oke, berarti eh, cukup positif sih kesan dari kalian sih, kalau menurut saya ini. Oke, terima kasih. Karena ini waktunya sudah terbatas ya, karena dibatasi tentunya oleh sang pengatur podcast ini ya. Jadi kita sudahi saja podcast pada kali ini. Tentu saya Mujibur Rahman dan Saya Nilna. Saya Nadia. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.